Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Algensif. Di video ini kita akan melanjutkan ya teman-teman, project yang sebelumnya kita sudah buat. Sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu hal apa aja yang udah kita lakuin sebelumnya. Pada video sebelumnya, kita sudah membuat sebuah recycler view ya teman-teman di activity main. Kemudian kita juga udah membuat masing-masing itemnya atau layout untuk masing-masing item seperti ini. Jadi di sana terdapat gambar dan juga text view. Selanjutnya, karena recycler view membutuhkan sebuah adapter, kita telah membuat adapternya. Nah, setelah itu, karena kita membutuhkan kelas yang untuk menampung data-datanya, kita membuat sebuah kelas yang mengimplement parcelable. Supaya apa? Supaya nantinya bisa di-passing atau dikirim ke activity lain menggunakan intent. Baik, lanjut ke tahap selanjutnya. Kita akan membuat halaman detail. Nah, langsung saja kalian klik new, kemudian pilih new activity. Nah, di sana kita pilih empty activity. Kita beri nama dengan detail activity. Setelah itu kita klik finish. Tunggu sampai activity berhasil dibuat. Nah, teman-teman jangan bingung kalau misalkan di sini punya saya terdapat warna merah-merah, itu menandakan bahwa file saya belum di add karena saya menggunakan Git untuk men-track perubahan yang saya lakukan. Jadi teman-teman nggak perlu pusing. Nah, setelah berhasil dibuat detail activity-nya, kita mulai mendesain halamannya. Pada detail activity ini, kita akan menampilkan gambar yang lebih besar dari gambar kucingnya. Pertama kita tambahkan image view-nya. Nah, ketika sudah ditambahkan, kita atur constraint-nya. Yang atas kita sambungkan ke parent-nya. Sedangkan samping kiri kanannya sama ke samping kiri kanan dari parent-nya. Lalu untuk marginnya kita tetapkan 16 dp. Lalu margin kanan kirinya kita kasih 16 dp juga. Setelah itu kita atur width-nya menjadi 0 dp atau match parent. Kemudian kita kasih ID-nya dengan nama detail image. Lalu klik refactor. Supaya gambarnya memenuhi size-nya, kita tetapkan
properti scale type menjadi center ke fit XY. Coba kalau fit XY itu akan menarik atau menarik gambar supaya penuh gitu. Kita pakai yang center crop aja supaya lebih proporsional. Lalu kita atur tingginya menjadi, misalkan kita kasih 350 dpi, maka gambarnya akan seperti itu. Setelah itu kita tambahkan text view untuk menampilkan nama kucingnya. Constraint-nya kita atur ke bagian kiri parent, lalu atasnya kita tambahkan ke bagian bawah dari gambarnya. Lalu margin kirinya kita atur 16 dan margin topnya kita atur ke 16 juga. Jangan lupa tambahkan ID-nya detail name. Nah, seperti itu. Lalu jangan lupa kita juga atur yang kanannya juga ke parent. Kenapa? Supaya si text view-nya ketika terlalu panjang dari si lebar dari screen, dia akan turun ke bawah. Kita atur ke match constraint. Kita lakukan styling pada text view-nya. Kita tambahkan margin start menjadi 16 dpi. Margin N-nya juga kita kasih 16 dpi. Setelah itu kita ubah ukuran teksnya jadi 22, misalkan 22 sp. Stylenya kita atur bold. Nah, seperti itu. Lalu kita juga akan menambahkan deskripsi dari kucingnya ya teman-teman. Jadi di sini kita tambahkan lagi, kita bisa copy, lalu kita paste di bawahnya. Kita ubah jadi description, lalu jangan lupa ini supaya lebih terlihat ya, kita ubah jadi tools, lalu tagnya nama kucing misalkan. Lalu di sini kita ubah juga jadi tools, lalu teksnya jadi lorem. Nah, di sini udah disediakan ya teman-teman. Teman-teman bisa klik Ctrl Space aja, nanti maka muncul seperti ini. Pilih lorem yang bagian atas. Supaya lebih panjang, kita bisa pilih yang di bawahnya. Nah, seperti itu. Kita atur constraint text size-nya menjadi 16. Oke, kemudian kita atur constraint-nya yang top to bottom of detail name. Nah, seperti itu. Jadi tampilannya akan seperti ini. Setelah selesai membuat tampilan layoutnya, kita kembali ke kucing.java. Karena kita membutuhkan deskripsinya, kita tambahkan juga final deskripsi. String description. Jangan lupa di sininya juga kita tambahkan string description.
description. Lalu sini kita tambahkan description sama dengan description. Kemudian kita tambahkan get buat si description-nya. String get description. Kita juga perlu menambahkan di parcelable-nya. Coba kita klik Alt Enter, lalu tambahkan add constructor parameter. Lalu klik refactor. Nah, jadi nantinya akan ditambahkan di sini. Sorry, bukan seperti itu ya. Jadi kita bikin manual saja. Sini kita bisa copy yang name, kemudian tambahkan di bawahnya, lalu ganti menjadi description. Kemudian di sininya juga kita perlu ditambahkan deskripsinya. Kemudian bisa copy, lalu paste, ganti dengan description. Nah, selesai. Terus kita juga bisa pergi ke kucing adapter. Nah, di sini kita akan melakukan membuat sebuah fungsi ketika itemnya diklik. Kita bisa tulis di sini dengan item view.set on click listener. Nah, teman-teman bisa pilih yang ini, kemudian seperti ini. Lalu kita akan membuat sebuah intent baru. New, misalkan kita kasih detail intent. New intent. Lalu di sininya item view.get context. Lalu parameter kedua, activity yang akan dituju. Detail activity .class. Nah, setelah itu titik koma. Nah, untuk mempassing sebuah kelas parcelable, kita bisa tambahkan ekstra di intent yang telah kita buat. Put extra. Bisa teman-teman lihat di sini intent.put extra menerima sebuah parameter yang beragam. Di sana ada boolean, byte, dan sebagainya. Di sini kita akan menggunakan parcelable. Kenapa kita menambahkan implement parcelable? Agar nantinya bisa diterima oleh oleh intent tersebut. Kita bisa kasih key-nya dari detail activity dot kucing misalkan. Dot kucing. Lalu datanya kita kasih dari si kucing yang di sini.
Seperti itu, lalu titik koma. Di sini masih merah karena kita belum menambahkan properti di detail activity. Jadi kita perlu menambahkannya. Teman-teman bisa tekan Ctrl, kemudian klik di detail activity. Nah, kita bisa buat sebuah static property. Di sini string kucing. Kita kasih nama dengan data kucing key. Nah, seperti itu. Jadi nantinya di kucing adapter bisa kita gunakan field tersebut. Setelah itu, ketika berhasil ditambahkan put extra, kita tinggal start activity untuk berpindah halaman. Kita bisa ketik item view dot get context dot start activity. Nah, kenapa kita perlu menambahkan item dot get context? Karena jika kita jalankan fungsi start activity di main activity, maka di sini otomatis si konteksnya itu kelas itu sendiri karena mengextend dari app compat activity. Jadi kalau di sini kita bisa tuliskan this dot start activity seperti ini. Jadi di sini tetap membutuhkan sebuah konteks karena kita bisa mendapatkan konteks di adapter itu dengan item view dot get context, maka diganti seperti itu. Lalu kita passing dengan data detail intent seperti itu. Kita udah berhasil mengimplementasi onClick di masing-masing item. Kemudian kita bisa tambahkan di sini data yang kurang. Di sini kurangnya itu deskripsi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa kasih deskripsi kucing yang sangat atraktif dan misalkan di sini kita tambahkan kucing pemalas yang sangat imut. Di sini kita juga selanjutnya teman-teman bisa tambahkan apa aja. Bisa ya teman-teman. Jadi kucing lucu dan imut punya kesayanganku misalkan. Nah, setelah itu kita bisa ketika itemnya diklik maka kan nanti akan mengirimkan data ke detail activity. Jadi kita perlu menerima data tersebut. Kita bisa terima data tersebut menggunakan kucing. Kita buat variabel kucing. Data kucing. Kemudian kita ambil dari intent.extra .get parcelable menggunakan key dari si kucing ini. Seperti itu. Kemudian kita buat variabel untuk menampung view yang terdapat di activity detail. Di sini terdapat detail image, detail name, dan detail deskripsi.
Kita lanjut, kita buat variabel baru, image view detail image, kemudian text view-nya itu ada detail name dan detail description. Jangan lupa import, lalu kita inisialisasi di dalam fungsi onClick. Detail name kita cari dengan find view detail name, kemudian sama di sininya detail description dengan ID detail description. Jangan lupa image-nya juga kita perlu inisialisasi. Nah, setelah semuanya udah inisialisasi, kita bisa masukkan data dari data kucing ke detail name.setText, lalu kita kasih data kucing.name, kemudian untuk deskripsinya kita ambil juga dari data kucing description get description. Untuk image-nya kita bisa set resource-nya jadi data kucing.image get image. Selesai, mari kita tes. Teman-teman jalankan aplikasinya. Semoga tidak ada error. Nah, ketika berhasil dijalankan, maka kita akan coba mengklik salah satu itemnya. Contohnya di sini kita klik yang Pepoy. Nah, bisa teman lihat di sini detail activity-nya menampilkan gambar yang lebih besar, kemudian namanya, lalu ditambah dengan deskripsi yang kita telah buat. Jadi untuk detail activity-nya kita berhasil buat ya teman-teman. Untuk video kali ini mungkin sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.